Salam saudara sekalian, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 25 ayat 23-27. Saya beri judul ditahan tapi tidak jelas apa salahnya. Demikian firman Tuhan, Kisah 25 ayat 23-27. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpa dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Saudara sekalian, Paulus ditahan di Kaisaria atas perintah wali negeri Felix, yang kemudian diganti oleh penerusnya yaitu Festus. Nah, untuk menghargai pelantikan Festus ini, Raja Herodes Agripa II, pemimpin orang Yahudi dari Yerusalem, datang. Dia ini anak Herodes Agripa I yang mati dalam Kisah Rasul 12. Dialah raja kejam yang pernah membunuh Rasul Yakobus, memenjarakan Petrus, tapi Petrus keluar dari penjara dengan mujizat dilepaskan oleh malaikat. Dan kemudian Raja Agripa I ini mati dihukum Allah karena kesombongannya. Alkitab mencatat dengan istilah dia mati dimakan cacing-cacing. Saudara-saudara, Raja Agripa II ini datang dengan Bernike, adiknya. Agripa II disebut oleh Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, sebagai Agripa muda. Datang dengan adik perempuannya, Bernike. Nah, Bernike ini adalah anak Agripa I yang pernah menikah dengan pamannya sendiri. Tapi setelah suaminya itu mati, maka dia kumpul kebo dengan kakak kandungnya, Herodes Agripa II. Ini adalah incest, hubungan tak bermoral antara saudara yang sedarah. Dan tentu saja ini sangat tidak berkenan kepada Allah, juga melanggar hukum Yahudi. Tetapi saudara sekalian, kita lihat seringkali sampai pada masa kini orang yang tidak bermoral itu malah mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan dan sebagainya. Maka dia juga duduk sebagai hakim. Agripa ingin menghakimi Paulus, padahal hidupnya tidak bermoral. Saudara, kondisi hakim dunia seringkali memalukan. Tapi Yesus adalah hakim yang adil. Dia adalah pribadi yang kudus, yang tidak bisa disuap. Betapa kita harus lebih takut kepada Kristus yang adalah hakim yang adil daripada hakim-hakim duniawi yang kadang-kadang moralitasnya lebih buruk daripada orang yang diadilinya. Seperti Yesus, satu kali dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim yang adil. Dan Pontius Pilatus akan gemetar karena satu demi satu orang-orang akan dipanggil. Dan ketika Pontius Pilatus dipanggil, dia akan gemetar di hadapan Yesus yang maha tahu, maha adil, dan maha kudus itu. Karena itu mari kita hidup takut akan Tuhan, karena dia akan mengadili setiap perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah saudara, ayat ini menceritakan bahwa Paulus dihadapkan kepada Raja Agripa dan Bernike dari Yerusalem. Lalu Festus, wali negeri dari Kaisaria yang mewakili pemerintahan Roma, mengenalkan Paulus yang dituduh ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Padahal dia tidak berbuat sesuatu yang setimpa dengan hukuman mati, sehingga dia naik banding ke Kaisar. Tetapi karena Festus juga tidak tahu tuduhan apa yang harus dituliskan dalam surat pengantar kepada Kaisar,
maka dia menghadapkan kepada Agripa. Sebab Agripa adalah orang Yahudi yang mestinya lebih ngerti tentang hukum agama Yahudi atau Taurat. Nah, sebab bagi pemerintahan sekuler seperti Roma, kalau Paulus itu adalah seorang kriminal, artinya pemberontak, perampok, pembunuh, pembuat kejahatan, tentu dia harus dihukum, bahkan bisa hukuman mati. Tapi kalau dia sekedar berselisih paham tentang apa yang Festus orang Roma ini anggap sebagai tahayul orang Yahudi, tentang seorang yang namanya Yesus yang menurut orang-orang Yahudi yang menuduh Paulus sudah mati, tapi menurut Paulus dia bangkit kembali. Maka sebetulnya tidak ada perkara yang sangat urgent yang harus disampaikan kepada Kaisar tentang tuduhan kepada Paulus ini. Saudara, jadi sebetulnya sampai hari ini pun di negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat lah katakan, ada pemisahan antara negara dan agama. Diperkirakan ada sekitar 1.800 aliran sesat di Amerika Serikat. Tetapi negara tidak mengurusi itu, tidak menyatakan ini benar, ini salah. Selama mereka tidak melakukan tindakan kriminal, ya dibiarkan saja. Tapi kalau sudah kriminal, pasti mereka akan berurusan dengan hukum. Adapun perselisihan pendapat di antara misalnya orang Kristen dan sekte-sekte yang ada, itu urusan internal. Nah, kira-kira prinsip semacam itu juga yang digunakan oleh pemerintahan Roma pada waktu itu. Nah, saudara, Agripa adalah orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan lebih tahu tentang hukum Yahudi. Dan karena Festus tidak bisa menulis alasan dakwaan terhadap mengapa Paulus harus dihadapkan kepada Kaisar, maka dia dihadapkan untuk mendapatkan pertimbangan dari Agripa. Saudara-saudara, seringkali ini juga merupakan perlakuan kepada orang Kristen di akhir zaman. Saudara, ada berapa banyak di Indonesia misalnya orang Kristen ditangkap, diadili, dimasukkan penjara dengan dalih penistaan agama. Di Barat nggak ada yang model seperti itu. Saudara, sampai kalau misalnya di Barat itu ya ada lagu yang menghina Yesus, atau Yesus digambar lagi ngerokok, itu dijual di pinggir-pinggir jalan. Nggak ada yang dianggap penistaan begitu ya. Mereka free country, bebas-bebas saja. Kalau di sini nabinya diperlakukan seperti itu, wah bisa demo berjilid-jilid saudara-saudara. Dan orang yang melukis itu mungkin dicari untuk dibunuh. Tapi di negara-negara sekuler seperti pemerintahan Roma dulu itu, selama tidak melakukan tindakan kriminal, nggak masalah. Nah, sebetulnya bagi kita, inilah yang dimaksudkan dengan salib yang harus kita tanggung. Maksudnya begini, kita melakukan yang benar, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi seringkali kita didakwa, dituduh, padahal nggak jelas salahnya juga apa, begitu. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Yusuf Roni. Dulu waktu mudanya dia seringkali melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang Kristen, menutup gereja dan sebagainya. Sampai satu kali dia ingin menyelidiki Alkitab untuk menemukan banyak kesalahan, tapi justru dia akhirnya bertobat kalau membaca Alkitab tersebut. Dan karena dia berganti iman, 6 tahun lebih dia dipenjara karena alasan yang tidak jelas, saudara. Dan dia tidak pernah mau ada pembela, karena dia sendiri yang menjelaskan di muka pengadilan apa yang merupakan keyakinannya dengan ilmu perbandingan agama yang lebih tinggi dia kuasai dibandingkan dengan orang-orang yang mengadilinya. Dan dia menulis sebuah buku pada zaman itu dengan judul Pembelaku yang Agung, ya, berisi tentang pembelaan dia, mengapa dia akhirnya menjadi orang Kristen. Dipenjara walaupun tidak jelas kesalahannya. Nah, saudara-saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 14-16, firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama
Kristus itu. Saudara, dalam kehidupan kita, kita tentu tidak cari penderitaan. Tapi ada masanya orang-orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami aniaya. Di sanalah kita harus berdiri teguh, beriman kepada Kristus sampai selama-lamanya. Saya mau bilang, setan hanya melawan Yesus Kristus. Dia tidak melawan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Kenapa setan hanya melawan Yesus Kristus? Sangat benci kepada Kristus dan orang-orang Kristen. Karena Alkitab berkata, Kristuslah juru selamat yang meremukkan kepala ular. Karena itu kalau setan tidak bisa menyerang Kristus, dia akan menyerang anak-anaknya, yaitu orang-orang percaya. Tapi ingatlah saudara, kalau kita mengalami penderitaan karena hidup benar, karena percaya kepada Kristus, roh kemuliaan ada pada kita. Dan kita meneladani apa yang dilakukan Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Berdiri teguh, setia sampai selama-lamanya. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota yang abadi. Jika kita setia mengikut Dia, apapun resikonya. Maukah saudara menjadi pengikut Yesus yang setia? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, menjadi anak Tuhan seringkali banyak tantangan. Bahkan kadang-kadang kami dituduh tanpa alasan yang jelas. Oleh hukum yang berpihak, yang merugikan orang-orang Kristen yang sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah kami selalu beriman teguh kepada Kristus. Karena satu kali hakim yang adil akan datang, Yesus Kristus. Dan Dia akan mengadili semua manusia. Termasuk hakim, termasuk pembesar, pejabat, kaisar, bahkan pemimpin agama manapun. Biar kami hidup takut akan Tuhan. Supaya benar-benar kami diselamatkan. Karena kami sudah beriman kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.